Kisah menarik di balik senjata canggih Amerika Serikat yang dibuat oleh orang China. Tahukah Anda, di balik teknologi senjata canggih Amerika Serikat, tersembunyi sentuhan ajaib dari kecerdasan orang China? Mengapa ada sebagian talenta China memilih untuk membantu negeri Paman Sam dalam menciptakan senjata-senjata mematikan? Yuk kita simak kisah menarik Profesor Cheng Qiang dari Universitas Terkemuka Zhejiang yang pernah menyampaikan pidato yang sangat menggetarkan hati di hadapan para mahasiswa. Beliau bertanya-tanya, apakah sebaiknya beliau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya? Karena jika setelah mempelajarinya, mereka akan pergi untuk membuat senjata canggih bagi Amerika. Dan Amerika Serikat kemudian menggunakan senjata canggih tersebut untuk menghantam Tiongkok dan membuli negara-negara lemah. Jadi, apa yang harus dilakukannya? Meskipun pernyataan Profesor Cheng Qiang terbuka, namun pidato beliau mencerminkan fenomena di mana banyak talenta cerdas China melayani kepentingan Amerika Serikat. Menurut laporan Global Times, dari 12 insinyur yang bertanggung jawab untuk pengembangan senjata AI paling canggih di Amerika Serikat, 6 diantaranya adalah orang China. Atau 1.000 talenta insinyur China bekerja untuk SpaceX. Mengapa mereka tidak menyumbangkan kecerdasan mereka kepada ibunda pertiwi mereka? Mengapa mereka memilih membantu sang hegemoni Paman Sam? Namun, cerita menarik ini tidak berhenti di situ. Bagi para penggemar militer di Tiongkok maupun dunia, siapa yang tidak kenal dengan nama Lin Ye, sang bapak rudal Amerika Serikat yang lahir dan dibesarkan di Beijing? Lin Ye dulunya adalah harapan besar bagi negaranya sendiri. Setelah lulus dari Tsinghua University, dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Amerika. Tetapi tahukah Anda bahwa setelah berhasil, Lin Ye dirayu dan diberikan kewarganegaraan Amerika dan terlibat langsung dalam pengembangan rudal balistik antar benua LGM-30 Minuteman. Kontribusinya yang luar biasa membuat Amerika Serikat pada tahun 1970-an memiliki kekuatan dengan jangkauan hingga 13.000 km yang membawa dampak signifikan terhadap tatanan dunia. Dan hingga hari ini, rudal antar benua ini tetap menjadi senjata andalan Amerika. Tidak hanya itu, teman-teman. Tahukah Anda pesawat tempur F-14 Tomcat yang pernah dibanggakan Amerika juga memiliki jejak tangan dari orang China? Lu He-kun, sosok di balik pengembangan F-14, menciptakan pesawat tempur generasi ketiga yang revolusioner saat itu. Prestasinya memecahkan banyak rekor dunia, dan sampai saat ini, kinerja F-14 masih cukup tangguh. Kehadiran Lu He-kun telah memberikan dorongan yang krusial bagi industri dirgantara Amerika. Dan pengetahuan yang dipelajarinya dari China telah menjadi sumber kebanggaan Amerika Serikat. Kita bisa melihat begitu banyak individu seperti Lin Ye dan Lu He-kun yang memilih untuk berkontribusi pada kemajuan senjata teknologi tinggi Amerika. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu teguh dalam membantu Amerika? Semua rahasia ini akan terungkap di dalam konten ini. Simak kisah menarik di balik senjata-senjata misterius yang tercipta berkat keterlibatan kecerdasan talenta China. Daya tarik Amerika terhadap masyarakat dunia masih signifikan, terutama karena kebebasan freedom, yang menjadi slogan propaganda Paman Sam. Sejak berdirinya Amerika Serikat, mereka telah mengedepankan kebebasan sebagai daya tarik utama. Karena pada saat itu, Eropa dipenuhi oleh kaum kapitalis, sehingga mayoritas keluarga mengalami tekanan dan pembatasan karir. Akibatnya, mereka secara alami akan pergi ke Amerika yang baru mulai berkembang. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia berjuang memulihkan ekonomi mereka. Tetapi Amerika memiliki takdir yang berbeda. Di tengah kekacauan perang, Amerika Serikat malah memperoleh keuntungan besar dan menjadi kekuatan terkuat di dunia. Di saat bersamaan, Amerika Serikat mulai memainkan kartu keduanya, yaitu demokrasi. Dengan kombinasi lingkungan riset yang unggul, Amerika pun menjadi surga riset yang diidamkan para pelajar seluruh dunia. Namun, setelah mereka menyelesaikan studi, para pelajar ini akan terkena indoktrinasi dari Amerika Serikat. Dengan janji-janji kekayaan, status, dan prestasi riset,
memaksa mereka untuk tetap tinggal dan bekerja demi Amerika Serikat. Itulah alasan mengapa talenta seperti Lin Ye dan Lu Hekun, para mahasiswa internasional, memilih untuk menetap di Amerika Serikat dan mengembangkan senjata canggih untuk Amerika. Namun cerita ini belum berakhir sampai di situ. Saat ini, Amerika kembali memainkan kartu lainnya dengan slogan kesejahteraan sosial dan sumber daya pendidikan untuk menarik talenta dunia. Akan tetapi, apakah benar imigrasi ke Amerika memiliki manfaat tak terbatas? Jawabannya tentu saja tidak. Amerika Serikat mengusung slogan freedom, tetapi kebebasan dan kejahatan adalah pedang bermata dua. Begitu manusia kehilangan pembatasan, nafsu mereka tidak akan pernah puas. Dan inilah yang kita lihat hari ini di Amerika. Tindakan kriminal, kekerasan, dan penembakan brutal membuat tingkat ketakutan dunia tentang tindak kejahatan di Amerika Serikat berada di level tertinggi sejak 2016. Apakah ini berarti simbol keunggulan Amerika Serikat telah hancur? Apakah kebebasan dan demokrasi hanyalah tipuan semata? Untuk mempertontonkan simbol kebebasan mereka kepada dunia, membuat hukum yang mengikat rakyat Amerika sangatlah lemah. Misalnya, Washington mengizinkan kebebasan kepemilikan senjata api, yang telah menyebabkan 400.000 orang tewas akibat penembakan, dengan tingkat kejahatan berada di tingkat teratas di dunia. Pencurian, pembunuhan, dan penembakan terjadi tanpa henti di Amerika. Meski begitu, Presiden Biden masih terus membesar-besarkan manfaat yang mereka tawarkan. Dalam angkatan bersenjata aktif sebesar 1,4 juta personel, jumlah warga Amerika sangatlah sedikit. Sebagian besar adalah warga asing yang rela mengabdikan diri kepada Amerika demi mendapatkan green card. Dan yang memprihatinkan, dalam jumlah personel asing ini, ada 20.000 orang keturunan China. Amerika menggunakan data ini untuk membesar-besarkan daya tariknya terhadap masyarakat internasional. Namun sebenarnya, teman-teman, Paman Sam sedang menutup mata dan telinga mereka dan berpura-pura tidak melihat. Meskipun ada 20.000 orang yang memilih bergabung dengan militer Amerika demi mendapatkan green card. Namun, proporsi mereka bahkan belum mencapai 1/1.000.000 dari seluruh populasi China. Data ini sudah cukup membuktikan bahwa daya tarik Paman Sam terhadap orang Tiongkok sudah jauh menurun. Dan jumlah imigran ke negeri Paman Sam juga terus menurun dari tahun ke tahun. Bahkan banyak orang kaya Amerika Serikat telah melarikan diri sejak pandemi COVID. Sebaliknya, banyak orang Amerika dan Eropa yang datang ke China untuk bekerja dan menetap di sini. Hal ini cukup menunjukkan betapa telanjangnya tipuan Amerika. Mereka telah mengumbar keunggulan mereka selama bertahun-tahun. Namun hari ini jumlah warga dunia yang ingin pindah ke sana terus menurun. Sedangkan Tiongkok yang tidak perlu membesarkan keunggulannya justru telah menarik banyak orang jatuh cinta dengan negeri ini setelah datang melihat dan secara sukarela ingin menetap di sini. Itulah kesenjangan menonjol antara dua superpower dunia saat ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!